Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Nah, sebelum kita masuk ke capaian pembelajaran kita hari ini, deskripsi dari mata kuliah kita hari ini yaitu mempelajari tentang spesifikasi bahan dasar, dasar proses, dan teknologi pengendalian dalam praktek penyelenggaraan skala industri komoditas hasil perkebunan yang kita sudah mempelajari tentang kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, bakau. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi pengolahan teh. Capaian pembelajaran dari materi kita hari ini, yaitu mahasiswa diharapkan untuk dapat dan mampu memahami dan mempraktekkan proses dari pengolahan teh, ya, baik itu teh hijau maupun teh hitam. Khususnya pada hari ini kita akan memperdalam tentang pengolahan teh hijau. Di minggu lalu, di pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait materi apa? Ayo, ada yang masih ingat? Materi dari kakao atau si coklat ya. Sekarang hari ini, minggu ini kita akan membahas materi tentang teh. Nah, barangkali di sini ada yang hobi teh, hobi minum teh setiap pagi, atau hobi minum kopi. Ya, semuanya tergantung selera ya. Kebanyakan sih ibu-ibu yang suka minum teh ya kalau di pagi hari ya. Kalau buat bapak-bapaknya nih atau kakak-kakaknya biasanya pagi hari hobinya ngopi sambil makan gorengan ya. Sungguh menjadi kenikmatan yang hakiki itu ya bagi pecinta teh menikmati teh di pagi hari ya ditemani dengan gorengan atau makanan ringan untuk sarapan pagi. Oke, nah ini dia. Sekarang kita mulai tentang teknologi pengolahan teh. Apa sih tujuan dari pengolahan teh? Sebelum kita membahas terkait teh apa aja, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kita ini ngolah teh? Tujuan dari pengolahan teh adalah untuk mengubah komposisi kimia daun teh segar secara terkendali sehingga menjadi hasil olahan yang dapat memunculkan sifat-sifat yang dikehendaki. Contohnya seperti warna, rasa, dan aroma yang baik, ya, menghasilkan warna, rasa, dan aroma yang baik pada teh. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pengolahan teh. Nah, selanjutnya masuk kepada jenis pengolahan teh. Ada dua tipe utama pengolahan teh. Ya. Yang pertama adalah teh
hijau, dan teh hitam. Ada lagi sih setelah teh ini yang namanya teh oolong. Tapi untuk pertemuan 1 dan 2 ini kita membahas terkait teh hijau dan teh hitam. Bedanya apa sih teh hijau dan teh hitam? Bedanya warnanya, Pak. Oh iya, benar sekali. Teh hijau warnanya hijau, teh hitam warnanya hitam. Nah, kali bisa salah satunya lah ya untuk membenarkan. Nah, sekedar pengetahuan sepintas. Oh iya, teh hijau warnanya hijau, teh hitam warnanya hitam. Monggo. Nah, beda yang utama adalah untuk teh hijau dan teh hitam ini adalah teh hijau adalah teh yang tidak difermentasi. Sedangkan teh hitam adalah teh yang difermentasi. Ya, oke. Sampai sini sudah paham terkait tipe pengolahan teh hijau dan teh hitam. Secara prinsip, teh hijau tidak difermentasi dan teh hitam itu mengalami proses fermentasi. Langsung saja kita menuju ke teh hijau. Teh hijau meliputi tahapan proses dengan 4 tahap, yaitu yang pertama pelayuan, penggulungan, pengeringan, dan sortasi. Gimana sih pelayuannya dari proses pembuatan teh hijau ini? Yaitu bertujuan untuk menginaktifkan enzim polifenol oksidase dan menurunkan kadar air dalam pucuk agar pucuk menjadi lentur dan mudah menggulung. Persen layu dalam proses pelayuan ini adalah 60 sampai dengan 70%. Oke, lanjut kita kepada proses penggulungan. Bertujuan membentuk mutu secara fisik karena selama penggulungan, pucuk teh akan dibentuk menjadi gulungan-gulungan kecil dan terjadi pemotongan. Proses ini harus segera dilakukan setelah pucuk layu. Penggulungan ini harus segera dilakukan setelah pucuk daun teh itu layu. Nah, kemudian penggulungan dilakukan 1 kali agar tidak terjadi penghancuran daun teh yang terlalu banyak. Penggulungan cukup dilakukan 1 kali agar tidak terjadi penghancuran daun teh yang terlalu banyak. Kemudian, lama penggulungan disesuaikan dengan tingkat layu pucuk, ukuran, tipe mesin penggulung, serta mutu pucuk yang diolah. Lama penggulungan disesuaikan dengan tingkat layu pucuk, ukuran, tipe mesin penggulung, serta mutu pucuk yang diolah. Kemudian, lama penggulungan sebaiknya tidak lebih dari 30 menit sejak pucuk layu masuk mesin penggulung. Nah, jadi harus bergerak cepat semua nih dalam pengolahan teh ini ya. Karena hubungannya dengan polifenol tadi yang sangat riskan untuk terdenaturasi ya. Kemudian masuk ke tahap pengeringan. Apa sih tujuan dari tahap pengeringan daun teh ini, hijau ini? Yaitu untuk menurunkan kadar air hingga 3 sampai dengan 4%, memekatkan cairan sel yang menempel di permukaan daun, dan memperbaiki bentuk gulungan. Ya. Tujuan dari pengeringan ini adalah menurunkan kadar air sebesar 3 sampai dengan 4%, kemudian memekatkan cairan sel yang menempel di permukaan daun dan memperbaiki bentuk gulungnya. Ya.
proses pengeringan ini. Setelah dikeringkan, dilakukan sortasi. Bertujuan untuk apa? Untuk memisahkan, memurnikan, dan mengelompokkan jenis mulut teh hijau. Jenis mutu teh hijau ya. Nah, ada dua cara sortasi. Yang pertama adalah diayak dengan saringan, kemudian dipisah-pisahkan dengan tangan. Ada dua cara sortasi tadi ya, diayak dengan saringan dan dipisah-pisahkan dengan tangan. Kemudian jenis-jenis mutu teh hijau. Nah, ini ada beberapa jenis mutu teh hijau. Yang pertama jenis pekok, berasal dari daun muda, kemudian daun jikeng, berasal dari daun tua yang disebut juga jenis koleang atau jabruk. Nah, yang ketiga adalah jenis bubuk yang disebut juga camping gas. Oke. Kita lanjutkan, mutu teh hijau berdasarkan SP 60/1977 terdapat 4 teguran atau 4 pasal, yaitu mutu 1 atau pokok, yaitu bentuk daun tergulung kecil dengan warna hijau sampai kehitaman. Aromanya wangi dan tidak apek, tidak ada benda asing atau kotoran, tangkai daun maksimum 5% dan kadar air maksimum 10%. Mutu 2 biasa disebut dengan jikeng, yaitu bentuk daun tidak tergulung lebar. Ya, bentuk daun tidak tergulung lebar. Nah, kehitam-hitaman, aromanya kekuning-kuning, warnanya kekuning hijau kekuning-kuningan, aromanya kurang wangi dan tidak apek. Tidak ada benda asing, tangkai daun maksimum 7% dan kadar air maksimum 10%. Ya. Kemudian mutu 3 bubuk, yaitu bentuk daun seperti bubuk dengan potongan-potongan datar, warnanya hijau kehitam-hitaman, aromanya kurang wangi dan tidak apek, tidak ada benda asing, tangkai daun maksimum 0% dan kadar air maksimum 10%. Ya. Kemudian mutu yang terakhir atau mutu keempat adalah tulang, yaitu sebagian besar berupa tulang daun, warnanya hijau kehitam-hitaman, aromanya kurang wangi dan tidak apek, tidak ada benda asing, kadar air maksimum 10%. Oke, sekarang kita masuk kepada teh wangi bahan baku teh hijau. Persiapannya terdapat 7 atau 6 persiapan nih. Yang pertama adalah penyiapan bahan baku, penggosongan, pemilihan bunga, pelembapan, pewangian, pengeringan teh wangi. Seperti itu ya. Nah, barangkali cukup untuk pertemuan kita hari ini untuk materi teh dan teh hijau. Langsung saja saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.